Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa terhitung. Begitu banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dari perhatian Allah, hidayah, taufik dan inayah, yang sepatutnya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan, wa la in kafartum inna adzaballahi lasyadid, dan jika kalian mengkufuri nikmat Allah maka Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang syadid, yaitu yang keras. Walhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Dan setelah sholat subuh kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan, yaitu menuntut ilmu, sebagaimana Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, wa as'aluka man yuhibbuk, dan aku meminta kepadamu hubba man yuhibbuk, cinta orang yang mencintaimu, wa as'aluka hubbal amali, dan aku meminta kepadamu ya Allah cinta kepada sebuah amalan atau cinta kepada amalan yuqarribu ila hubbika, yaitu mendekatkan kepada cinta kepadamu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan pada diri kita cinta yang benar, cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manfaatnya sangat banyak. Ketika seorang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka akan membuat tubuhnya semangat dalam beribadah kepada Allah, dan seseorang dapat menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat benar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang benar-benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita masih dari bab al-muraja'ah, yaitu bab at-tauhid yang pertama. Kita membahas dari ayat yang pertama sampai hadis yang terakhir, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Sebelum mempelajari itu kitab tauhid sebagaimana yang kita pelajari pada setiap bulannya di pekan kedua, yaitu kitab Al-Jadid, Syarah Kitab Tauhid, kitab yang bernama Al-Jadid. Kalau Al-Jadid itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Al-Jadid, baru, new. Al-Jadid, baru, ya, dari penjelasan kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz ibni Sulaiman Al-Qar'awi
Nah, ini karangan beliau. Walaupun kitab tauhid sendiri ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau berdua, mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat derajat beliau, begitu juga dengan keluarga dan kaum muslimin. Baik. Tujuan yang pertama yang perlu kita ketahui, yang pertama di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita hafal, mungkin sebagian kita sudah menghafalnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ini dijadikan asas, ini dijadikan sebuah prinsip dalam hidup kita. Ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dari musibah maupun nikmat pun sebuah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Al-Fajr, ketika Allah berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma idza mabtala, sudah ya sebelumnya apa? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Perhatikan dua ayat ini. Yang pertama, Allah berikan nikmat. Bagaimana pendapat manusia ketika diberikan nikmat? Mereka mengatakan akraman. Fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah telah memuliakanku. Padahal itu adalah sebuah ibtala, ujian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaih. Ketika Allah uji dengan kurangnya harta, fayaqulu rabbi ahanan. Manusia pun mengatakan bahwasanya Allah menghinakanku. Ini manusia. Padahal dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita menuju, maka jadikan ini adalah sebuah prinsip, bahwasanya tujuan saya diciptakan di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, tidak untuk mengharapkan hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga harus bertauhid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak mensyirikatkan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Akan tetapi man mata, dan barang siapa yusyriku, yang barang siapa yang mati dia menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka otomatis dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 93, diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa dan kesalahan. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, wahai manusia," kata Allah, "innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani, jika datang kepadaku, bi qurabil ardi khataya, dunia penuh dengan dosa-dosamu." Dunia ini penuh, Pak, dengan dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. "Tsumma laqitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyrik bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka, maka benar-benar dan sungguh-sungguh dan pasti aku datang kepadamu," kata Allah, "biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula." Jadi istilahnya 1 dikurang 1 hasilnya 0. Ini yang Allah akan janjikan bagi orang-orang yang bertauhid.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, diri kita dan keluarga kita orang-orang yang bertauhid, ya. Teringat mungkin sebuah kisah yang seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ketika mendekati kematiannya dia berpesan agar dia dibakar, ya, karena dia banyak melakukan daripada dosa-dosa, ya, melakukan banyak kemaksiatan, sehingga ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan Allah, baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ditanyakan kepada dia, mengapa engkau melakukan hal tersebut sehingga membakar dirimu sehingga menjadi abu? Dia katakan dengan sebab dia takut kepada Allah, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang bertauhid, ya. Bukan berarti orang-orang yang melakukan kesyirikan maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan sebab ketauhidannya, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tauhid adalah sebab ketenangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, yang berkenaan tentang syafaatnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaati? Siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu?" Ya, nanti sebagaimana di hari kiamat, Pak, seluruh manusia dikumpulkan, seluruh para nabi dan rasul pun dikumpulkan, saat-saat yang mencekam, saat-saat manusia tidak menggunakan satu helai pakaian pun, hufatan ura, mereka itu tidak bersandal, ya, belum bersunat, dalam keadaan telanjang, ya. Pandangan mereka menuju ke langit, menunggu daripada persidangan yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan, yang pada saat itu benar-benar mencekam, sehingga saking lamanya mereka menunggu, ya, mereka merasa gusar, bingung, karena ada yang tenggelam dengan keringatnya, bermacam-macam manusia, tenggelam sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semua manusia merasa takut. Matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan, sehingga mereka tadi itu berkeringat. Ada yang dikatakan mendekatkan sampai 1 mil. Ada dikatakan al-mil, itu adalah celak di mata, saking dekatnya. Mengibaratkan saking dekatnya matahari yang Allah dekatkan begitu dekat sehingga bercucuran air keringat di dalam tubuh manusia. Kemudian manusia berbondong datang dari satu nabi ke nabi yang lainnya, dari Nabi Adam alaihissalam ke Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya dari para anbiya, dan semuanya menolak dan mengatakan bahwasanya Allah pada saat ini sedang marah, yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala marah seperti ini. Kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai memuji Allah dengan pujian yang belum pernah satu manusia pun memuji dengan pujian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'ta, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, aku akan meridhoi dan mengizinkan syafaatmu. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis ini, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak, yang tidak ada satupun yang dapat memberikan syafaat kecuali ridha Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala malaikah, walaupun malaikat yang terdekat dengan Allah. Ini saat yang kita butuh pertolongan. Yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW memuji
Abu Hurairah dengan mengatakan, laqad dzanantu ya Aba Hurairah, sungguh aku telah benar-benar menyangka wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadis, tidak ada satu orang pun yang kira-kira akan bertanya tentang hal ini kecuali dirimu. Ini semangat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang menuntut ilmu, ya. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat bagaimana semangat kamu dalam menuntut ilmu hadis, ya, menuntut hadis, mencari hadis, menanyakan hadis. Makanya kalau kita lihat periwayatan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sangat banyak, dari semangat dia, ya. Bahkan beliau hidup dalam keadaan begitu miskinnya di masjid dan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, atau yang ikhlas pada jiwanya. Ini keutamaan yang Allah berikan pada orang yang bertauhid. Kemudian Allah berfirman, tujuan dan manfaat dalam mempelajari tauhid yang keempat tadi adalah membawa ketenangan, ya Pak, di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tauhid adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian keutamaan dari mempelajari tauhid, tauhid adalah sebab digandakannya kebaikan atau berlipatnya pahala. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya. Kemudian tauhid adalah sebab hidayah dan rasa aman. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Sebagaimana hadis yang tadi sudah saya sebutkan, ini adalah keutamaan tauhid yang selanjutnya, yaitu mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan dengan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk kepada bab yang pertama, ya Pak. Bab pertama kitab tauhid. Masih kita murojaah dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang tauhid. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, ini yang beliau bawakan pada awal kitab beliau. Kemudian pada ayat yang kedua beliau membawakan surat An-Nahl ayat 36. Jadi yang pertama menandakan bahwasanya tujuan hidup manusia adalah tauhid. Kemudian yang kedua menekankan bahwasanya seluruh agama para nabi dan para rasul itu adalah at-tauhid. Agama Islam mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus setiap umat rasul yang mempunyai tugas yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, ya. Taghut sudah dijelaskan ada 5, ya. Ada 5 makna daripada at-taghut. Salah satunya adalah
ketika seseorang yang mengajak untuk beribadah kepadanya atau menyembahnya. Ataupun makna yang lain, at-taghut ay bimakna asyaiton, ya, bimakna asyaiton. Kemudian di dalam surat Al-Isra, ini dalil yang ketiga yang beliau bawakan di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat yang ketiga yang beliau cantumkan dalam kitab Tauhid bab pertama ini, bahwasanya Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, yang pertama, agar seseorang tidak menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan berbakti dengan kedua orang tua pada perintah tersebut, ya. Jadi yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan tentang bagaimana sikap seorang yang bertauhid tersebut kepada kedua orang tuanya, yaitu fala taqul lahumā uff, jangan berkata uff, itu haram, ya, apalagi melakukan hal yang lebih dari hal itu, dan berkata kepada mereka dengan perkataan yang mulia, dan tundukkan hati dan diri kepada kedua orang tua dan mendoakan mereka dengan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36, ini dalil yang keempat yang beliau bawakan, wa'budullah Surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Ini perintah. Jadi ketika ada perintah, nah, kalimat perintah, maka ini maknanya adalah wajib. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151 dan 153 sampai 153, sebagaimana firman ini yang juga disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menginginkan melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamahu, yang telah distempel. Ya, jadi Rasulullah SAW itu biasanya mengirim surat itu dengan stempel, tapi bukan dengan tulisannya, Pak, tapi dengan cincin Nabi SAW. Dan ini sudah ma'ruf di kalangan kerajaan atau dunia pada saat itu. Ada stempel, dia stempel raja gitu kan. Dan hal ini bukan berarti termasuk tasyabbuh, Pak. Wah, tasyabbuh bil kufar. Atau bahasa kita tasyabuh itu apa? Mengikuti tanpa ada hal yang bermanfaat. Nah, kalau ini bermanfaat, Pak. Karena kalau tanpa ada stempel itu, surat Nabi SAW tidak dianggap, ya kan? Karena salah satu metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah adalah mengirimkan surat. Maka hal-hal seperti ini perlu kita ketahui, bahwasanya ini bukan termasuk tasyabbuh. Tapi kalau di sana ada hal yang bermanfaat, ya, ada hal yang bermanfaat, maka tidak mengapa kita ikuti. Ini bukan termasuk jatuh kepada tasyabbuh. Tapi tasyabbuh adalah mengikuti orang-orang kafir yang menjadi pengkhususan bagi mereka yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya, yang tidak ada manfaatnya. Mungkin teringat kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, coba nanti dicek kembali tentang
orang-orang yang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya, mengisahkan tentang Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk sholat di Masjid Dirar yang didirikan oleh orang-orang munafik, dan memerintahkan untuk sahabat untuk Rasulullah SAW untuk sholat di Masjid Quba, ya, yang didirikan dengan iman dan takwa. Di situ disebutkan bahwasanya di dalamnya ada orang-orang yang yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang suka bersuci, orang yang suka bersuci. Ketika dilihat daripada asbabun nuzul ayat ini, maka ditanya kenapa sahabat tersebut disebutkan dalam hal itu. Rupanya sahabat ini, para sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Quba ini, mereka suka bersuci dengan air. Mereka suka bersuci dengan air. Ketika ditanyakan kenapa mereka suka bersuci dengan air, kata mereka, ya, kami dulunya ngelihat orang Yahudi di samping masjid itu suka bersuci dengan air, maka kami mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala puji mereka, ya. Bukan karena mereka mengikuti orang-orang al-Yahud, tapi kebiasaan orang Yahudi yang baik. Tapi ada hal-hal yang buruk juga, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi ketika seorang wanita itu haid, maka dikasih ruangan khusus, ya, mereka tidak boleh bergabung dengan mereka karena dianggap najis. Nabi SAW melarang hal ini. Begitu juga bagaimana orang-orang Yahudi menggauli istrinya dari bagian belakang. Nabi SAW melarang sahabat untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka tasyabbuh dengan model cincin tadi, maka ini hal yang tidak mengapa. Di sini Ibnu Mas'ud membawakan firman Allah tadi surat Al-An'am dari 151 dan 153 sampai 153. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum." Katakan wahai Muhammad, marilah kubacakan kepadamu apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku billah. Haram hukumnya, ya, alla tusyriku billah, yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Padahal Nabi SAW tidak ada wasiat akan hal ini. Tapi maksudnya Mu'adz bin Jabal adalah kalau seandainya Nabi SAW berwasiat, maka wasiat beliau itu tidak lepas dari hal ini. Maka tidak ada wasiat Nabi SAW yang khusus ketika beliau meninggal dunia. Bukan juga yang diulukan oleh orang-orang Syiah bahwasanya Nabi SAW berwasiat agar kekhilafahan atau kepemimpinan jatuh kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka ini juga hal yang keliru dan Nabi SAW tidak pernah berwasiat dengan wasiat tersebut. Kemudian di hadis yang terakhir yang Nabi SAW sabdakan berkenaan tentang perjalanan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an di atas himar. Nah, ini yang terakhir kita bahas. Mu'adz bin Jabal berkata, "Kuntu radifan Nabi SAW." Dulu aku berbonceng dengan Nabi SAW. Dulu kami berbonceng. Jadi boncengan itu boleh, Pak. Bonceng 3 boleh nggak motor? Peraturan pemerintah nggak boleh, Pak, ya. Ya. Dan juga kalau misalkan apalagi motornya motor kecil, ya. Misalkan motor apa yang kecil, Beat, ya. Kemudian ya dan lainnya lah, Mio Spin itu kecil-kecil kan. Itu gonceng saya double, wah udah. Ada polisi tidur, wah cetak itu bunyinya. Baik. Kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Jadi boleh, ya. Di sini membolehkan bahwasanya seseorang boleh berbonceng. Boncengan boleh. Sebagaimana Nabi SAW berbonceng di atas himar, keledai. Himar ini keledai. Dan ini juga menandakan bahwasanya himar ini keringatnya, liurnya suci, Pak. Tapi
air kencingnya atau kotorannya itu najis, sepakat para ulama. Karena kenapa? Kenapa dia najis? Karena dia diharamkan untuk dimakan. Tapi dulunya himar itu halal loh Pak. Dulunya. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah taala alam bisawab. Ya. Tidak tahu Pak, kenapa Allah mengharamkan? Padahal dulunya halal. Sekarang jadi haram. Kapan haramnya? Yaitu ketika di perang Khaybar, ya. Perang Khaybar itu perang melawan Ar-Yahud. Itu terakhir yang Yahudi, 9 bentengnya berada di Khaybar itu Pak. Jadi sahabat itu ngepung begitu lamanya sehingga mereka kelaparan, kehabisan bekal dan lain sebagainya, sehingga harus memotong keledai-keledai mereka. Keledai mereka dipotong, dimasak. Udah masak nih Pak, udah masak. Istilahnya baunya udah kecium. Masya Allah, sedap nih kelihatannya nih. Karena pada waktu waktu dingin ya, musim dingin kan. Kalau musim dingin lebih lapar ya, ya enggak? Sekarang musim hujan, tiba-tiba aja lapar. Apalagi teng bakso lewat, wah udah. Yang panas-panas. Emang seperti itu, dan begitu sahabat. Masya Allah. Lagi masak diumumkan, innal himara qad hurim. Himar haram. Coba bayangin Pak, ujian bagi para sahabat ya, ridwanullah alaihim ajmain. Begitu mereka. Ya, mungkin termasuk kalau kita bertanya, aduh, kenapa haramnya sudah masak? Kenapa haramnya sebelum masak? Jadi keledainya masih bisa digunakan, ya enggak? Ditunggangin bisa, buat ngangkat barang-barang bisa. Tapi kan enggak. Dan sahabat taat. Enggak ada, udah kuahnya aja, kuahnya. Enggak ada Pak. Saya enggak ada kuahnya, udah selesai. Dibuang tungkunya sama isinya. Ini tauhid yang ada dalam mereka. Bagaimana juga ketika diharamkannya khamr, itu bertahap, itu khamr bertahap ya. Allah SWT tahu manusia bagaimana bertahap. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi yang juga jatuh kepada hal tersebut, sampai tetap masih minum gitu loh. Sampai Nabi SAW mencambuk sahabat tersebut yang bernama Abdullah, dicambuk berapa kali? 80 kali karena mabok ya. Karena mabok. Karena memang mungkin bagi mereka susah untuk meninggalkan. Tetapi bagaimana ketika diharamkan? Itu kebiasaan bagi mereka, itu minum khamr, pagi-pagi khamr, malam khamr, siang khamr, kayak minuman biasa. Ya bayangkan mereka lagi ngumpul-ngumpul, lagi mau negak gitu kan, mau minum khamr mereka, tiba-tiba terdengar, Innal khamra qad hurim. Khamr sudah diharamkan. Gelas sudah dipegang. Negak nggak nih sayang? Udah. Apa? Nggak dengar? Minum. Nggak ada alasan bagi para sahabat untuk meninggalkan hal tersebut. Bagaimana tadi? Ketika himar ini diharamkan, udah dibuang oleh sahabat. Makanya mereka menang ketika peperangan, karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu saat mereka lapar. Mungkin kita teringat dengan kisah pasukannya Talut yang mengalahkan Jalut, ya kan? Apa syaratnya mereka? Syaratnya nggak boleh minum banyak kecuali ghurfatan, kecuali satu centong begini aja nih buat minum. Padahal haus-hausnya, masa perang nggak haus? Lari Pak, berantem, ya kan? Suruh segitu. Ini menandakan tauhid mereka untuk memutuskan segala sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi himar itu adalah hewan ya yang diharamkan oleh Allah. Tapi ada dua, ada himar wahsy, ada himar ahli. Wahsy itu yang liar, sebagaimana zebra. Kalau zebra halal, kalau himar ahli yang jinak ya, itu haram hukumnya. Mengapa? Allah Ta'ala alam bisawab ya. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Allah inginkan.
Ini himar. Kalau sekarang penamaan himar itu penamaan untuk bagi orang yang ketika kita ingin mengatakan kepada orang bahlul, himar ente. Gitu. Tapi kalau zaman dulu ini himar ini nama Pak ya. Nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi ngambil nama dari nama hewan, dilihat dari sisi baiknya. Makanya salah satu nasab Nabi SAW apa? Kilab. Kilab ini jamak dari kalbun, pakai kaya, ka lamba, kilab. Ya, karena anjing itu setia. Himar ini kuat, bawa barang-barang kuat dan patuh. Itu himar. Ya. Tapi bukan berarti kita juga menamakan anak kita himar. Keledai Pak, dongki itu ya. Baik, faqala liya Mu'adz, berkata kepadaku wahai Mu'adz, ya Nabi SAW memanggil dengan namanya. Atadri ma haqqullah 'alal ibad, apakah yang engkau ketahui tentang hak Allah di atas hambanya? Kalau kita lihat Pak dari konteks kalimat ini bahwasanya seakan-akan hal ini wajib bagi Allah. Apa yang membuat hal ini wajib bagi Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya sendiri, sebagaimana sabdanya di dalam hadis qudsi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW pada hadis qudsi, Allah berfirman, haramtu dzulma ala nafsi. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku mengharapkan kezaliman atas diriku. Ya, aku tidak akan melakukan kezaliman. Nah, seperti ini seakan-akan siapa yang mewajibkan ini kepada Allah, bukan begitu ya, Pak? Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya, ya, bahwasanya akan menunaikan hak dari hamba tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah. Tadi yang pertama, apa hak Allah terhadap hamba, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Nah, ini bisa menjadikan sebuah faedah yang kita ambil Pak. Mu'adz bin Jabal itu terkenal dengan sahabat yang mengerti halal dan haram. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, yang diutus kemana? Kemana beliau diutus? Ke Yaman, ya. Diutus ke Yaman. Yang isinya ketika itu orang Yaman itu adalah orang-orang al-Yahud. Ya, al-Yahud. Ya, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal yang mengerti halal dan haram, itu Mu'adz bin Jabal. Tapi beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Lihat ketawaduan para sahabat. Ya, jangan tidak serta-merta karena tahu langsung caplok menjawab begitu kan. Padahal di sana ada yang lebih berilmu, ada yang lebih mengetahui, atau ada yang lebih tinggi derajatnya. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar ketika bersama para sahabat yang kibar. Abdullah bin Umar masih umur belia, kumpul sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan sebuah teka-teki. Teka-teki yang berbunyi, pohon apa yang sangat bermanfaat. Maka para sahabat berpikir, ini kelihatannya namanya teka-teki, jawabannya susah nih. Pohon apa nih ya? Kayaknya. Udah bayangin teka-teki, wah susah nih jawabannya. Padahal ketika itu yang diingat oleh Abdullah bin Umar, kata beliau, ini jawabannya an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Ini pohon kurma, pohon yang bermanfaat sebagaimana seorang mukmin. Tapi beliau nggak jawab karena beliau lihat kiri dan kanan, wah ini pembesar semua di sini. Bukan badannya besar Pak ya. Ini orang-orang sahabat-sahabat yang tua, di sana ada Umar, Abu Bakar, nggak jawab juga. Ya udahlah, nanti aja. Sampai di rumah, dia mengatakan kepada bapaknya, wahai Abi, anak tahu jawabannya tadi. Itu kurma. Kenapa nggak dijawab gitu ya? Biasanya begitu ya Pak, teka-teki. Wah, anak mau jawab yang itu tuh tadi. Cuman nggak tahu. Ya, itu namanya nggak tahu namanya. Bukan karena itu memang tidak tahu.
Kata beliau, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad, hak Allah di atas hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku billah. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah bahwasanya Allah tidak akan mengazab ya orang-orang yang tidak mensyirikatkan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebut, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, apakah aku tidak mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Nabi SAW bersabda, la tubashirhum fayattakilu, jangan dikabarkan karena mereka akan bergantung akan atau pasrah terhadap hal tersebut. Nah, dari hadis ini kenapa sampai ke kita? Bukan berarti bukan berarti Mu'adz bin Jabal ini berkhianat, tidak. Nah, beliau takut ya, beliau takut ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau menyampaikan hadis ini karena beliau takut termasuk daripada orang-orang yang menyembunyikan ilmu ya. Karena balasan yang akan diberikan ketika orang itu menyembunyikan ilmu, kata Nabi SAW, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, maka dia menyembunyikannya, uljima bilijamin yaumal qiyamah minan nar, maka dia akan dicambuk dengan cambuk di hari kiamat dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari dua hadis ini dapat kita simpulkan, dapat kita gabungkan bahwasanya menyembunyikan hadis atau ilmu itu haram hukumnya jika fi jami'il masail, keseluruhan ilmu tersebut. Akan tetapi ketika pada ilmu khusus ya, pada hal yang khusus atau masalah khusus yang kalau disampaikan izharihi mafsadah mutahaqqiqah, yang akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sebagaimana yang didapatkan oleh sahabat penjaga rahasia Rasulullah. Siapa sahabat yang menjaga rahasia Rasulullah? Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, sahabat Rasulullah ini banyak mengetahui rahasia-rahasia. Ya, bukan berarti beliau kitmanul ilm, tapi kalau beliau tampakkan, beliau sampaikan, akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Akan terjadi mafsadat yang lebih besar, terkhusus masalah apa? Hari kiamat. Nah, sebagaimana beliau tahu daripada nama-nama para munafikin, iya kan? Sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dari kalangan orang-orang munafik?" Padahal Hudzaifah nggak mau jawab. Satu ini saja, Umar, kamu bukan termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Itu Umar loh Pak, merasa dirinya apakah ada kalangan orang-orang munafik. Bagaimana dengan kita? Ya, baik. Sampai jam berapa Pak? Selesai udah ya? 05.36. Iya, 3 menit itu syuruk 33, berarti lewat 6 menit ya Pak. Baik, barakallahu fiik. Ya, dari hal ini juga dapat kita banyak faedah yang kita ambil. Faedah yang pertama, bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Kemudian ibadah adalah hakikat daripada tauhid. Sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dan kaumnya adalah masalah tauhid. Ya, tidak diperangi oleh Rasulullah SAW kecuali dalam perkara tauhid. Kemudian faedah lagi yang kita ambil, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid di dalam hidupnya, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, hikmah diutusnya para rasul adalah menyuruh kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan di dalam hadis yang tadi kita bahas, banyak faedah yang dapat kita ambil ya.
Yang pertama adalah bolehnya untuk berbonceng, ya. Dan Nabi SAW walaupun beliau adalah pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin, tapi tidak menjadikan beliau rendah dengan menaiki himar, ya. Dan di dalam riwayat ada sekitar 30 atau 40 orangan sahabat yang dibonceng oleh Nabi SAW. Ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada juga Fadl ibn Abbas, ya. Fadl bin Abbas, ya, keponakan Nabi SAW, Hasan dan Husain, Usamah ketika haji wada, ya, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang dibonceng oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tawadhu dengan menggunakan apa saja, ya. Mau menggunakan kendaraan, gak harus kendaraannya Alphard gitu, Pak, ataupun Lamborghini, ya. Apa saja. Nabi SAW pernah naik kuda, pernah naik unta, dan juga naik yang paling rendah yaitu al-himar. Kemudian keutamaan Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang ketiga juga termasuk daripada hal yang suci, yaitu liur dan keringat dari himar. Kecuali kotoran daripada himar tersebut, maka hukumnya najis. Dan sebagaimana juga kucing, Pak. Kucing kan termasuk hewan buas, kan? Hewan buas bukan? Kucing. Buas nggak kucing itu? Buas, ya. Ya, boleh. Kucing hewan buas sesuai. Maka kata Nabi kullu dinabin, setiap yang memiliki taring. Kucing itu milik taring, ya, milik cakar, kan? Termasuk hewan buas. Tapi alhamdulillah di rumah nggak buas, Pak, ya. Ya, termasuk hewan yang buas. Tetapi boleh nggak makan kucing? Nggak boleh. Tapi kotorannya nggak najis. Terkhusus, Pak, ini khusus. Beda dengan yang lain. Ya, kalau singa, wah, kan keturunan singa. Berarti singa kotorannya nggak. Kotoran singa, kotoran macan, najis. Kecuali kucing, karena dia sering mengelilingi di antara kita. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya, yaitu uslub istajwabi fi ta'lim min asalibi fil Islam. Tanya jawab di dalam Islam, ya, bahwasanya metode ini ada di dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya ada tahrimul khawd fi ma la ya'lamuhu asyash. Haramnya seseorang berbicara kepada sesuatu yang dia tidak pahami atau dia tidak ketahui. Ya. Kemudian hak yang pertama kali harus ditunaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan yang akan datang, insyaallah di pekan kedua kita akan masuk kepada bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan apa saja yang menghapuskan daripada dosa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Saya rasa tidak ada, ya. Cukup, ya, insyaallah, ya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.